Halo Pak Ustadz Yusuf Mansur, Assalamualaikum Pak. Tolong Pak ya, yang 8% per tahun tolong kasih Pak. Masalahnya Bapak nih, saya tahu denger-denger nih mau nyalek gitu, harus dikasih Pak. Ini saya bingung Pak, mau ngejar siapa, saya nggak punya bayangan lagi selain Pak Ustadz Yusuf Mansur nih. Saya tetap ngejar Bapak Ustadz Yusuf Mansur, yang 8% tuh harus dikasih Pak. Tuh. Masalahnya saya mau ngantar anak saya sekolah, itu belum ada motor Pak. Gitu. Saya bingung saya Pak. Saya bingung Pak. Jalannya satu-satunya saya juga itu tok lah. Itu. Udahlah, saya nggak nuntut banyak-banyak. Yang penting saya buat beli motor cukup gitu aja udah Pak. Iya. Saya ini loh, kasihan anak saya nanti pulang jam setengah 2, jam 2 jalan kaki. Gimana setiap hari gitu Pak. Itu, tolong Pak Ustadz Yusuf Mansur lah. Tolong kami Pak. Tenang. Tolong. Masalahnya harapannya saya juga itu tok Pak. Harapan saya juga investasi sama Pak Yusuf Mansur itu tok. Tolong cepet dikasih Pak, yang 8% tuh. Kalau nggak dikasih saya ngejar terus Pak. Saya kejar terus Pak Ustadz nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh orangnya paling komitmen Pak. Saya itu ya setelah 10 tahun Pak, saya bela-belain ongkos itu ya, ongkos di desa sampai ke Jakarta Ciledug itu loh Pak, yang waktu saya ke kantor Pak Ustadz Yusuf Mansur yang masih kecil itu loh, yang masih fitriyah itu loh, itu yang dulu tuh, itu sampai sekarang sudah 10 tahun tuh saya bela-belain ngumpulin uang dari hasil toko saya untuk ke Jakarta ya, untuk ke tempatnya Pak Ustadz ini di kantor itu, Ciledug tepatnya itu loh, di Karangtengah itu loh, samping Matahari lah tuh. Saya ingat betul tuh kok dulu kok ya, di situ. Masa ini yang 8% tuh 10 tahun nggak dikasih itu ya, gimana tuh Pak? Saya paling komitmen loh Pak. Saya sebelum 10 tahun saya nggak berani keluar Pak, nggak berani. Saya orang normal Pak, saya orang baik kok Pak. Saya orang baik, orang normal, orang waras. Jadi ya tahu, oh ya ini belum 10 tahun, oh ya ini 10 tahunnya kurang sekian bulan tuh saya tahu. Jadinya tuh saya nggak asal keluar itu, nggak berani saya. Tapi ya jangan kebangetan Pak Ustadz, bener jangan kebangetan lah. Ini Pak Ustadz ini kalau tahu rumah saya nih loh, ampun bener Pak, ampun bener. Tuh, saya nggak tahu menau masalah mau yang lain-lainnya tuh gimana, enggak. Yang penting tuh saya tuh yang 8% tuh dikasih lah Pak. Biar di hati saya nih plong gitu loh, lego gitu loh Pak. Gitu. Hijab kabelnya saya tuh investasi Pak. Saya tuh hijab kabelnya saya tuh investasi. Ya persis kayak diajarkan sama Pak Ustadz nih ya. Syahadat 3 kali, Allah masuk oleh Allah Muhammad 3 kali, Bismillah 3 kali, Astagfirullah 3 kali, itu baru saya transfer sama Pak Ustadz Yusuf Mansur ini. Habis itu langsung saya sedekah itu. Sedekah itu ya udahlah, namanya sedekah tuh ya saya lahir batin ikhlas Pak, lahir batin ikhlas, enggak saya utak-utak itu, enggak. Itu yang
saya utak-utak ya itu Pak, 8% Pak. Sekarang 10 tahun dulu 12 juta, sekarang 12 juta lagi ya. Kalau dulu-dulu acaranya kayak gitu, saya mending sedekahnya aja Pak. Mending sedekah aja nggak apa-apa, ikhlas lahir batin gitu loh Pak. Tolong Pak ya, tolong kita komitmen lah gitu. Kita bisa dibilang baik, kita bisa dibilang jelek tuh ya tingkah laku kita Pak, Pak Ustadz. Itu kata Pak Ustadz kan ya tahu begitulah. Orang tuh kalau mau ini itu kan ya kayak gitulah gitu. Pak Ustadz kan lebih pinter lah daripada saya. Itu saya ikutin langkah Pak Ustadz Yusuf Mansur, dah saya ikutin semua. Yang penting pokok intinya gitulah Pak, yang 8% cepet dikasih buat beli motor untuk anak saya Pak, secondan juga nggak apa-apa lah. Masalahnya gini, yang satu itu pinjem sama mbaknya udah keluar Mbak, udah lulus kemarin, udah lulus SMA kemarin. Jadinya ini yang cewek anak saya nih bawa motor sendiri gitu. Pulangnya setengah 5, berangkat jam setengah 7, pulangnya setengah 5 sore, setengah 7 pagi, pulangnya setengah 5 sore Pak. Nah ini anak saya yang SMP itu, SMP kelas 1 masuk barusan ini kalau pulangnya jalan kaki Pak. Tuh. Kalau pagi diboncengin sama mbaknya tuh pakai motor, ya uang dari Pak Ustadz yang dikembali 12 juta itu 9.500.000 itu Pak harganya. Itu beres saya Pak, uang saya sendiri beres itu. Kalau setiap hari anak saya pulang jam setengah 2, apalagi anak ini ada acara pramuka, habis setengah 2 makan di rumah terus berangkat lagi ke sekolahan, jalan kaki lagi, itu kan ya orang tua tuh gimana itu loh Pak, mau gimana gitu loh. Gitu. Pokoknya intinya itulah Pak, cepet Pak lah. Bener Pak, saya bukan minta duit bloko lah. Saya bukan minta duit sama Pak Ustadz tuh minta itu enggak kok Pak. Itu ada hak saya Pak. Gitu, ada hak saya. 8% tuh ada hak saya. Ya saya tetap sangat mengharapkan itu gitu loh. Itu duit sah saya gitu loh Pak. Pokoknya inti ya cepet dikasih lah Pak. Biar itulah. Bener Pak, masalahnya lihat anak jalan kaki ini loh, panas kayak gini loh Pak. Gimana Pak? Saya tuh berharap Pak Ustadz Yusuf Mansur toh, nggak ada yang lain gitu. Tolong Pak, cepet kasih Pak lah. Saya ke Ciledug, Jakarta atau Pak, Tangerang. Itu di desa saya sampai sana itu. Saya tuh bawa uang ngepres Pak. Waktu itu ke kantornya Pak Ustadz Sumansur tuh 1 juta tuh ngepres banget Pak. Saya sampai lapar tuh nggak berani jajan Pak, nggak berani masuk warung Pak. Masalahnya Pak, saya sorenya itu langsung pulang Pak, habis di kantor itu daku itu loh Pak, itu saya langsung ke terminal Ciledug lagi, beli tiket lagi, langsung pulang. Saya nggak berani lama-lama, saya nggak berani saya Pak. Bener Pak, itu masalahnya apa, saya nggak punya teman-teman, itu nggak punya saya di sana. Langsung saya pulang lagi. Itu uang 1 juta tuh ngepres banget Pak. Itu saya cuma beli aqua gede itu loh satu untuk minum di jalan Pak. Pak Ustadz Yusuf Mansur nih sepertinya orang baik, masa uang segitu ya nggak dikasih gitu loh Pak.
Bener Pak, kalau saya udah kecukupan semua di rumah saya Pak. Bener, lahir batin saya nggak ngejar Pak. Bener, nih saya ngomong nih Pak, pikiran, hati, mulut nih sama Pak. Sama Pak, nggak mengada-ada, sama Pak, gitu.